semuanya siap-siap dulu, duduk yang rapi, wajahnya harus senyum. Kalau ibu senyumnya nggak nampak ya, karena pakai masker. Nggak apa-apa, anak-anak di rumah harus senyum, wajahnya gembira, jangan kusut, jangan marah-marah, jangan ada yang nangis. Ya, kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita. Oke? Lihat semua. Ada yang duduk rapi tuh. Ayo duduk rapi. Geser. Iya. Masih ada yang mau bantu. Ayo cepat. Oke, iya semua sudah lihat. Bisa lihat dari sini. Oke? Kita akan memulai ibadah kita. Kita salat teduh sejenak. Kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita salat teduh. Amin. Ya, kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari lagu rohani sekolah minggu nomor 166, Hatiku Penuh Nyanyian. Kita bernyanyi, kita akan diiringi oleh Kak Tama Borositos yang cantik walaupun imut-imut. Ya, bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita gerakkan tubuh kita. Kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang
Iya ya, Tuhan itu penuh kemurahan sama kita semuanya, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, sekarang saatnya kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama sampai ketiga. Ya, adik semuanya, yuk saatnya kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama sampai ketiga. Ya, Ibu bacakan dari sini, kamu ikuti dari hatimu masing-masing. Oke sayang? Yuk kita mulai ya. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ya, itu tadi sayangnya hukum Taurat yang pertama sampai ketiga. Ya, kita lancar mengucapkannya di dalam mulut kita masing-masing, tetapi juga kita harus menjadi apa? Ya, bagus, pelaku firman. Jadi kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hai anak sekolah minggu, sekarang kita mau menyanyi Semut Badannya Kecil. Ayo semua bernyanyi dengan gembira. Ayo berdiri agar kita bisa bertepuk tangan bersama-sama. Mari teman-teman. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu dan senang sekali hari ini Kak Angel masih dikasih kesempatan untuk bisa bagi firman ke adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita mau sharing firmannya, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan kepada kami setiap hari. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar apa yang kami bisa dengarkan dari Kak Angel bisa menjadi hal yang baik untuk kami lakukan di hidup kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Adik-adik semua, ayo kita semuanya harus siapkan Alkitabnya, duduk rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini
firman Tuhannya dari apa nih Kak? Nih sebelumnya Kak Angel mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Sehat pastinya ya, baik. Semoga adik dimanapun berada, di rumah ataupun di rumah opung ataupun di rumah saudara tetap dalam keadaan sehat. Dan semoga sekolahnya juga lancar dan baik-baik saja. Senang sekali ya hari ini Kak Angel bisa ketemu lagi di virtual ini. Senang sekali tadi ada Hanesa yang bernyanyi luar biasa, memuji Tuhan dengan semangatnya. Dan Kak Angel pikir bahwa Nesa adalah salah satu perwakilan dari ASM lain yang semangat pastinya setiap harinya. Nah adik-adik semuanya, hari ini kita mau bicara tentang patuhi nasihat orang tua. Kali ini ayat Alkitab yang akan kita buka itu ada di Amsal. Ini kita akan baca dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nih Kak Angel baca dari sini, adik-adik boleh baca dari rumah ya. Kita baca sama-sama. Amsal 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat yang ketiga, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku. Ayat 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah adik-adik, kalau kita bicara tentang Amsal, ini kan adalah kitab yang dimana tujuan Alkitab ini adalah menceritakan tentang Raja Salomo. Nah jadi di ayat 4 ini, Raja Salomo bilang bahwa dia selalu mendengarkan hikmat dari ayahnya. Ada yang tahu nggak siapa ayahnya Raja Salomo? Dia raja juga, dia orang kepercayaannya Tuhan Yesus. Ayo siapa? Ya benar, dia adalah Raja Daud. Membacakan di Mazmur tentang Raja Daud yang begitu luar biasa dan hikmatnya. Dan ternyata sama dengan anaknya Raja Salomo, di mana Raja Salomo itu selalu menaati perintah Tuhan Yesus dan dia juga selalu mempelajari, mendapat pendidikan, baru dia juga mentaati dari ayahnya. Ayahnya itu siapa? Ayahnya adalah Raja Daud. Nah, ternyata Salomo, kenapa dia bisa menjadi raja yang penuh hikmat, dia raja yang baik, dia raja yang taat sama Tuhan Yesus. Dan kita kenal bahwa di masa kepemimpinannya Raja Salomo, warga-warganya juga tentram, jaya. Kenapa? Karena ternyata Raja Salomo itu selalu memimpin dengan penuh hikmat. Tahu nggak sih dia itu belajar dari siapa untuk bisa mendapatkan hikmat itu? Ya benar, dia belajar dari ayahnya. Ayahnya siapa? Raja Daud. Nah, jadi adik-adik, ketika Salomo menaati semua perkataan ayahnya, dia mendapat hal yang baik. Dia bisa menjadi raja yang baik, dia bisa menjadi raja yang penuh hikmat. Terus di ayat 4 ini dia bilang bahwa dia ketika masih tinggal di rumah ayahnya sebagai anak, dia itu lemah. Dan dia itu anak tunggal, dia anak tunggal ibunya. Nah sama seperti kita adik-adik, ketika kita baru lahir, kita tinggal di rumah orang tua, kita itu dalam keadaan gak bisa jalan, gak bisa bergerak, gak bisa cari makan sendiri. Tapi kenapa? Karena ada ayah dan ibu kita yang mau menolong kita dan mengajari kita. Terus di ayat 4 dibilang Salomo di sini bahwa aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Di sini dibilang bahwa kalau kamu mentaati orang tuamu, mentaati ayahmu, maka dan berpegang pada petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat yang diberikan orang tuamu, maka kita akan
kita akan hidup. Yakinlah adik-adik semuanya bahwa nasihat orang tua itu gak ada yang jahat. Orang tua itu mau yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak. Yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling berharga adalah keluarga. Nah, di mana rumah keluarga itu adalah tempat pertama kali kita belajar. Kita belajar huruf, kita belajar angka, kita belajar berjalan, itu karena orang tua kita. Makanya apapun yang dinasihati orang tua kita, kita harus patuhi karena kita yakin bahwa orang tua kita itu adalah Tuhan Yesus yang hidup di muka bumi ini. Artinya bahwa nasihat-nasihat orang tua adalah nasihat yang baik. Jadi adik-adik semuanya, kalau nanti disuruh mama papanya atau dinasihati karena main game seharian, kalian harus jawabnya, iya ma, iya pa, maafin kakak sudah main game seharian, kakak janji gak akan main games. Jadi kalian harus patuhi nasihat orang tua, karena itulah yang paling utama. Di titah kelima ada ayat Taurat yang berbunyi, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Itu yang harus kita garis bawahi ya, lanjut umurmu. Jadi ketika kita bisa menghormati orang tua, kita bisa mengikuti nasihat orang tua, maka dari itu kita akan lanjut di bumi ini dan kita akan hidup sama seperti yang dibilang Salomo tadi di ayat 4. Kalau kita menuruti perkataan-perkataan orang tua kita, ayah kita, maka kita akan hidup. Nah, adik-adik, Kak Angel punya film. Sebenarnya bukan film, tapi lebih kayak short movie, film pendek yang bisa adik tonton dan boleh adik pelajarin apa yang harus kita lakukan dari film ini tersebut. Yuk kita tonton sama-sama. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie.
Yuk, aku nih sahabat kamu yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hi, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Ayo loh, sudah selesai kan? Ayo, siapa yang seperti dia yang dipanggil mama papanya gak mau dateng, diminta tolongin, bantuin untuk nyusunin baju juga gak mau, malah main games terus. Nah ayo, siapa yang kayak gitu? Kak Angel pernah loh sekali, tapi Kak Angel merasa berdosa dan merasa bersalah kali sih karena gak ngikutin apa yang orang tua katakan. Ada yang seperti itu? Angkat tangannya. Gak apa-apa adik-adik, ya kita emang sebagai anak-anak kadang lebih mementingkan ego kita kan. Kita lebih kayak, mama papa ini ganggu aja deh, padahal kan aku masih mau main, belum selesai gamesnya. Tapi itu salah adik-adik. Seperti temannya tadi, sahabatnya tadi yang mengingatkan bahwa kita gak boleh gitu sama orang tua kita. Toh apa yang kita bisa mainkan ya berupa games itu juga pemberian orang tua kita. Pemberian orang tua kita karena mereka sayang kepada kita. Jadi yang harus kita lakukan sebagai anak adalah kita harus juga menyayangi orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita minta tolong, minta bantuan, ayolah dibantu. Kita membantu orang tua, ataupun kalau ketika dipanggil kita ikutin, ataupun ketika dinasihati untuk misal nih, Kak Angel suka banget makan coklat. Terus orang tua kakak bilang, Angel, jangan makan coklat terus, nanti sakit giginya, terus bolong giginya, terus nanti kamu kesakitan. Kak Angel malah gak dengerin nasihat orang tua kakak. Kakak malah makan coklat sampai 10 batang. Dan pada akhirnya, wah, gigi Kak Angel sakit semua, adik-adik kotor, sakit. Terus Kak Angel gak bisa tidur seharian, 1 malaman. Kak Angel nangis. Dan ternyata itu Kak Angel salah. Kalau tadi Kak Angel ikutin nasihat orang tua Kak Angel, pasti Kak Angel gak akan sakit. Nah itu adik-adik, nasihat orang tua itu gak ada yang buruk, gak ada yang jahat. Semuanya itu untuk kebaikan kita, gitu. Bagaimana hari ini kita sudah setia dan sudah siap untuk selalu mengikuti nasihat orang tua. Jadi adik-adik semua kalau dibilangin orang tuanya, dibilangin papa mamanya harus dengan senang hati dan dengan sukacita, gak boleh dengan bersungut-sungut. Nah adik-adik, mungkin itu aja yang bisa kakak sharingkan. Tapi sebelum kita tutup,
Seperti biasa Kak Angel punya games. Nah, games ini apa? Games ini akan Kak Angel jelaskan. Jadi, ada sebuah games yang akan Kakak mainkan kepada adik-adik semuanya. Dan ingat, Kak Angel akan kasih hadiah buat adik-adik yang berani menjawab dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak Angel. Adik-adik, nama gamesnya adalah tebak nama anak. Jadi Kak Angel akan kasih tahu seorang tokoh di Alkitab. Nanti adik-adik tebak siapa nama anaknya. Nah, caranya gimana Kak? Nanti kan ini Kak Angel sampaikan nih dari YouTube. Adik-adik boleh minta tolong papa dan mamanya untuk rekamkan adik-adik menebak pertanyaan-pertanyaan Kak Angel tadi. Nah, ini Kak Angel kasih fleksibel ya. Boleh dibantu papa dan mamanya kalau misalnya adik-adik nggak tahu untuk menjawabnya. Oke? Nanti minta tolong papa mamanya untuk rekamkan video adik-adik menjawab pertanyaannya, baru dikirim ke Kak Angel. Kak Angel tunggu paling lama jam 6 sore hari ini. Oke adik-adik? Oke, kita mulai saja Kak Angel. Untuk yang pertama, yuk tebak yuk. Yuk tebak yuk. Nanti nama tokohnya akan ada di sini ya. Yuk tebak yuk, siapakah nama anak dari tokoh ini? Hayo, Kak Angel tunggu jawabannya. Siapakah anak dari tokoh Alkitab ini? Oke adik-adik, yang kedua, siapakah anak dari tokoh Alkitab ini? Wah, ini pasti nggak susah nih, karena ada anak ASM yang namanya adalah anaknya tokoh Hana ini. Siapa ya? Dia adalah orang yang disuruh-suruh tokoh ini untuk bisa menjadi imam. Ayo, siapa dia? Mari kita tebak. Yuk. Yuk tebak yuk. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama anak dari tokoh ini? Ya, siapakah nama anaknya dari tokoh ini? Kak Angel tunggu jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah nama anak dari tokoh ini? Ini pasti semuanya udah pada tahu nih ceritanya. Siapakah nama anak dari tokoh ini? Ada 2 loh. Oke, selanjutnya adalah, siapakah nama anak dari tokoh ini? Wah, Nabi Nuh dan 3 orang anaknya. Nah, siapakah 3 orang anaknya Nabi Nuh itu? Jawab, ya. Oke adik-adik, selanjutnya adalah tokoh Alkitabnya ini. Wah, ini pasti tahu nih. Siapakah nama anak dari Adam? Ada 2, yang jahat dan yang baik. Siapakah mereka? Dijawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah anak dari tokoh ini? Yusuf. Siapakah anak dari tokoh ini? Dan yang terakhir, siapakah nama anak dari tokoh ini? Manoah. Oke, baik adik-adik. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang adik-adik harus jawab. Siapakah nama anak-anak mereka? Nah, kenapa Kak Angel kasih pertanyaan ini? Karena Kak Angel ingin tahu adik-adik sejauh mana tahu tentang anak-anak tokoh-tokoh Alkitab yang selalu mematuhi perintah ayahnya. Boleh dibantu juga sama mama papanya untuk menjawab apabila adik-adik nggak tahu ya. Adik, untuk jawabannya akan Kak Angel tunggu sebelum jam 6 sore hari ini ya. Hari ini sebelum jam 6 sore kakak tunggu. Mama papanya boleh videoin sambil adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak Angel tadi dan dikirim via WhatsApp Kak Angel. Baiklah adik-adik, terima kasih adik-adik semuanya. Mungkin itu yang bisa Kak Angel sampaikan. Semoga kita sebagai anak-anak sekolah minggu PKOTG bisa terus mentaati nasihat orang tua kita. Dan kita selalu menjadi anak yang baik, anak yang selalu menurut, dan anak yang selalu bisa menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih adik-adik. Baiklah, sebelum kita tutup, semua siap di tempat, duduk di tempat dengan rapi. Kita akan tutup dengan doa. Baik adik-adik, semuanya kita lipat tangannya, kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan beberapa firman Tuhan dan juga sharing dari Kak Angel. Tuhan, apapun yang disampaikan Kak Angel, semoga anak-anak sekolah minggu bisa paham Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati agar anak-anak sekolah minggu bisa selalu taat akan nasihat orang tua. Karena kami yakin Tuhan sebagai anak bahwa nasihat orang tua adalah nasihat yang baik dan tidak buruk dan tidak menjatuhkan kami. Bapa, kami berbuat segalanya Bapa. Kami berdoa buat teman-teman ASM mungkin yang sekarang sedang sakit ataupun orang tua yang sekarang sedang sakit. Kami berdoa Bapa, semoga Tuhan sembuhkan mereka dengan bulir-bulir darah-Mu agar mereka bisa sembuh. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang mungkin sekarang sedang berjuang melawan COVID. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan, kami gak mau ada sakit-sakit di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan Yesus, bantuan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kak Angel, Tuhan kasih kesempatan untuk bisa menyampaikan dengan baik firman hari ini. Tuhan, jamah kami selalu, Tuhan, ajarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu taat dan patuh kepada orang tua beserta orang-orang yang lebih tua dari kami. Ajarkan kami untuk bisa menjadi anak sekolah yang minggu yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu kami, buat amang pendeta kami, dan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan. Terima kasih ya Bapa, kami bersuka cita hari ini, hari Minggu ini yang sangat luar biasa. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, luar biasa sayangnya khotbah yang dibawakan oleh Kak Angel tadi begitu luar biasa ya tentang nasihat ya. Jadi kamu jadilah anak-anak yang benar-benar kepada Tuhan ya sayangnya. Oke, semoga itu firman-Nya tidak lewat begitu saja, tetapi kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, sebelumnya kita tutup doa, sebelum kita tutup acara kita menyanyi lagi sayangnya dari lagu rohani nomor 164, anak sekolah minggu dengan benar. Semuanya ya. Anak sekolah minggu dengan benar, turut orang tua dari Tuhan. Itulah tandanya orang berhati, nanti masuk surga terima upahnya. Ya. Anak sekolah minggu dengan benar, amin. Turut orang tua dari Tuhan. Itulah tandanya orang berhati, nanti masuk surga terima upahnya. Jadi, bukan apa? Masuk surga. Amin. Yuk. Adik-adik di rumah, kita sudah menyerahkan persembahan kita dan mendengar khotbah. Mari kita tutup ibadah ini, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh memberikan sedikit persembahan kami untuk gereja dan untuk Tuhan. Biarlah persembahan itu Tuhan Engkau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga kami semakin bertekun dan giat lagi dalam memberi kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan kehidupan anak-anak sekolah minggu, terlebih orang tuanya, agar kiranya Tuhan mereka tetap bersukacita melakukan segala pekerjaan sehariannya. Bapa yang baik, sempurnakanlah doa kami ketika kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami